نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian setiap Jumat pagi kita, itu memaknai bacaan salat. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita sebutkan bagaimana cara membacanya. Diawali dengan kata-kata Bismillah, dengan nama Allah. Kata para ulama, harus ada dimulai dalam hati kita, tapi walaupun tidak tertulis, tapi dia ada dalam pikiran dan hati. Apa itu? Kata-kata aku mulai, saya mulai dengan nama Allah. Kenapa dengan nama Allah? Karena ada yang kita harapkan di situ. Dengan nama Allah. Kenapa nama Allah? Kenapa bukan dengan Allah? Biasanya orang memberi nama, diberi anak nama Muhammad, tujuan mudah-mudahan anak ini menjadi sifat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberi nama ini dan itu, ada pasti niat dan tujuan. Bahkan nama jalan sekalipun, Jalan Soekarno-Hatta misalnya, Jalan Sudirman, minimal tujuan orang adalah agar mengingat jasa, agar orang-orang mengingat jasa Soekarno-Hatta ataupun Sudirman. Dengan nama Allah, berarti di sini berbentuk niat. Saya mulai dengan nama Allah. Yang diharapkan apa? Rahman dan Rahimnya Allah. Saya mulai dengan nama Allah, dengan mengharapkan Rahman dan Rahimnya Allah. Maha pengasih dan maha penyayangnya Allah. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan dalam salat ini adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kemudian yang kita harapkan apa? Ampunan dari Allah, diselamatkan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, diselesaikan segala urusan oleh Allah. Karena kalau ada masalah, wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Nah, dalam salat itu ada Al-Fatihah. Dia pertama Al-Fatihah itu, aku mulai dengan nama Allah. Apa yang kita harapkan?
Ya, tergantung di hati kita. Yang jelas yang kita harapkan adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Dan ini bukan sekedar ucapan. Bahkan Allah berikan juga keutamaan dalam membaca bismillah. Seperti mau makan, baca bismillah, maka syaitan tidak bisa ikut makan. Barang siapa masuk rumah, dia baca bismillah, maka syaitan tidak bisa masuk rumah. Kemudian barang siapa baca dalam berhubungan suami istri, baca bismillah dengan nama Allah, maka anak itu tidak akan diganggu syaitan selamanya. Kalau do anak nangis-nangis saja, apa ya mantoannya? Itu berarti tidak mendoa, itu membuat anak. Jujur saja, tidak takana baca bismillah. Karena hadis itu hadis sahih. Hadis Sahih Bukhari, tidak mungkin Nabi baduto. Pasti Nabi itu benar. Baca bismillah sebelum berhubungan suami istri, maka anak itu tidak akan diganggu oleh setan selamanya. Bawa anak itu menangis di gaduh di bantu adonan nampak dia. Itu berarti kana salah dulu. Berarti lupa baca bismillah. Jadi suatu yang sangat luar biasa ketika kita membaca bismillah. Rasakan itu suatu yang sangat agung. Ini perkataan yang sangat mulia. Sangat besar pengaruhnya. Bahkan Nabi perintahkan dalam hadis At-Tirmidzi, jika kamu menutup pintu rumahmu, bacalah bismillah. Jika kamu menutup kendi airmu, menutup kendi airnya, baca bismillah. Artinya apa saja perbuatan yang kita lakukan, memulai buka kadai bismillah. Dengan nama Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kasih. Allah tu Ar-Rahman dan Allah tu Ar-Rahim. Rahman, kalau di dalam terjemahan disebutkan dengan pengasih. Rahim, penyayang. Sebenarnya tidak ada terjemahannya seperti itu. Kalau di Bedan, Rahman itu pengasih, Rahim itu penyayang. Beda pengasih aja penyayang. Nancik pengasih ya, nancik penyayang. Bedanya Pak? Nancik paibo, nancik penyayang. Artinya Pak? Tidak, dia asal katanya sama. Asal katanya adalah Rahim, Rahman dan Rahim itu sama-sama artinya Rahim, pengasih dan penyayang. Ar-Rahman itu maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahim itu maha pengasih, maha penyayang. Cuma nanti dibedakan, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk semua makhluk. Begitu ulama memahaminya. Kasih sayang Allah untuk semua makhluk. Manusia, jin, binatang, tumbuhan, dan semua makhluk Allah. Allah berikan Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang sangat luas. Maka jangan heran pula baku orang kafir murah lo rasakinya. Memang Allah itu Ar-Rahman, memberikan rahman kepada seluruh makhluk. Dia gih di Allah sadanya. Allah beri semuanya karena Rahman.
Kalau lah sempat ndak aldo Allah punya sifat Ar-Rahman, ndak itu orang kafir di dunia. Kecuali nan beriman sama bagiannya, ndak beriman lagi rezeki dah. Tapi karena Allah tu Ar-Rahman, siapapun mau yang taat, mau yang tidak, mau yang membangkang, mau yang sangat taat kepada Allah, sadonya Allah ya. Tapi Ar-Rahim itulah kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang beriman. Ar-Rahman kasih sayang Allah secara luas, Ar-Rahim kasih sayang Allah secara khusus. Ini pemahaman pertama. Ada yang memahami bismillah itu ba di situ bukan huruf jar. Ba ko kan termasuk huruf jar. Ada yang memahami di situ ba di situ harfun qasam. Huruf untuk bersumpah. Wallahi demi Allah. Tallahi demi Allah. Billahi demi Allah. Jadi di situ demi nama Allah. Artinya sumpah. Ada ulama memahami ini kata-kata sumpah. Bukan saya mulai dengan nama Allah. Tidak. Tapi bersumpah dengan nama Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Kan huruf sumpah itu wa, waw, ba, ta. Wallahi, tallahi, billahi, ba, bi. Bismillah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Apa konsekuensi sumpah? Konsekuensi daripada sumpah adalah jika saya melanggar maka saya siap dilaknat Allah. Lebih berani sumpah kira-kira. Maka tidak boleh sembarang-sembarang bersumpah. Bersumpah ko yo menjadi saksi di pengadilan. Yo bersumpah dulu. Kenapa? Ujung-ujungnya kalau wak baduto, kalau wak melanggar, siap dilaknat Allah. Ko balik kerajo. Jadi kalau orang yang memahami bismillah itu huruf sumpah, aku bersumpah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berarti apapun yang dia kerjakan setelah itu, kalau melanggar dari hukum Allah, maka dia siap dilaknat Allah. Misal, orang membuka kedai, mulai berjualan, bismillah. Berarti kalau dia memahami sumpah, aku bersumpah dengan nama Allah. Jika selama menggalih ini, kalau ada dalam menggalih ini saya melanggar hukum Allah, makai uang riba, misalnya, atau saya berdusta, atau saya bersumpah palsu, saya menipu dalam berjualan ini, maka saya siap dilaknat Allah. Ali talak kira-kira. Karena konsekuensinya berarti itu. Mana pilih bismillah nan huruf jar atau bismillah huruf sumpah? Tentu ancirinan sanang gini kalau dia pahami huruf sumpah, ya ndak main-main. Kalau lah dengan nama Allah tuh, kalau dengan nama Allah bersumpah, hati-hati dilaknat. Soalnya kalau ingin kuat, memang huruf sumpah. Jadi setelah baca bismillah tu anda berani berbuat apa-apa ni. Wak lurus. Kenapa? Kau salah mbok ini kau. Kau kena laknat sudah aku nak mau dah. Sehingga lurus jalan nanti. Bukan sekedar mengharapkan keberkahan. Kalau huruf jar ya, aku mulai dengan nama Allah. Ada yang kita harapkan keberkahannya. Kalau huruf sumpah bukan sekedar keberkahan yang kita harapkan. Tetapi kalau melanggar siap dilaknat Allah.
Itu tuh nama dewa atau pahami serang. Kemudian di ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini dalam hadis riwayat Muslim, Allah menjawab. Dijawab oleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majjadani abdi. Maaf. Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Dijawab oleh Allah. Pokoknya kajwa berapa waktu yang lalu, Bismillah ini Al-Fatihah. Jangan disambung-sambung. Karena Nabi membaca per ayat. Karena ada jawaban di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Alhamdu. Artinya pakai alif lam di situ. Segala puji. Menunjukkan keseluruhan. Segala puji. Seluruh pujian. Lillah, milik Allah. Berarti awak berhakkah dipuji? Pantaskah awak dipuji? Tidak. Awak dapat pujian karena pemberian Allah. Awak gagah kini gua, hidung mancung, putih, tinggi, gagah. Dipujinya ada orang. Kira-kira pantaskah awak dipuji? Tidak. Karena yang memberikan kecantikan dan kegagahan tadi siapa? Allah. Maka yang lebih berhak dipuji yang memberi. Bukan yang diberi. Segala puji itu milik Allah. Maka ketika melihat orang gagah, orang rancak, atau ada sesuatu yang indah, kita ucapkan Masya Allah. Masya Allah. Itu kagum. Ungkapan kekaguman. Apa-apa. Sya'a kehendak Allah. Anan tajadi ko ha. Ana rancak kini nampak ko. Iko yo kehendak Allah. Itu ucapannya. Badak pakai. Hendak itu dah. Iko rancak nak kini. Badak pakai. Kalau lah kulit itu hitam. Kalau kulit itulah hitam ya, ana badak pakai itu jatuhnya. Dan orang kini na'udzubillah mangicuah sengkarajo. Apalah induk-induk pangicuah. Kalau mau pribadi tidak suka dah. Salah pribadi entah dengan lain. Bibi hitam mungkin merah. Kan baduto dah. Mangicuah kan? Bibi hitam bagian merah. Itulah nama celak larancak nampak di nyawa bibi awak. Kan mangicuah. Pipi go hitam. Bagian lo perona, la merah lo warnanya. Mangicuah lo lihat. Parui kadang sana, kabe kancang-kancang tu. Mangicuah je baru. Langsing lo nampak di orang. Bulu mata pendek sananya. Bagian lo penyambung bulu mata. Kan mangicuah lo dia. Tukang kicuah. Tak suka marah. Orang tukang kicuah. Badompol berkota bataba dompol. Nampak ke jarawik selera. Di basuh no mukono nampak aslinya. Kan tukang kicuah. Banyak tuh kini wanita-wanita penipu. Tampil sajalah apa adanya. Kok ada selayang saja. Tidak usah ngicuah-ngicuah. Kalau kabar hias untuk suami, itu boleh. Kok ke keluar rumah berhias.
Itulah karena awak secara agama berhias itu untuk suami. Jadi yang berhak dipuji hanya Allah. Kini wak hebat, gua pintar. Siapa nama dia pintar tu? Allah. Berarti yang berhak dipuji hanya Allah. Kayo kini awak, kayo gua. Siapa nama dia wak rasaki itu? Allah. Berarti yang berhak dipuji hanya Allah. Maka gadang dosonya kalau orang tak baca alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Ada nikmat dapat dapat segala puji milik Allah. Apapun bentuk nikmat. Kebaikan itu datangnya dari Allah. Kalau jangan sekali-kali mengatakan kalau ndak aku itu paling murka Allah ke orang. Fir'aun dibanaman gara-gara mengatakan ini karena ilmu yang ada padaku. Nyo bisa mendapat narato sebanyak ko karena ilmunya. Kalau bahasa wakininya hebatnya memanajemen. Dibanaman di Allah sudah tu. Nama dia sia Allah. Ndak toko tu nama dia awak rasaki dah. Kalau toko magi rasaki itu mah bukti lah kini ya rasaki toko tu kini. Ndak. Buktinya ada orang nama dape, ada nang gulung tikar lai. Berarti bukan toko nama dia rasaki sia Allah. Kalau toko nama dia rasaki tentu setulur orang nambah toko barasaki. Tapi buktinya seluruh orang batoko kah barasaki? Ndak. Tahu tanggai. Jadi apapun kebaikan yang kita dapatkan, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Wak dapat harato kini. Banyak harato kini ya. Alhamdulillah. Ini pemberian dari Allah. Gagah wak yo rancak. Alhamdulillah. Ini pemberian dari Allah. Itu nan orang bariman. Segala puji milik Allah. Awak tidak ada satu pun yang pantas dipuji dan berhak untuk dipuji. Maka pujian yang terbaik kepada saudara sama muslim itu apa? Apa? Barakallahu fiikum. Doa. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu. Di pujian itu berbentuk doa. Bukan pujian yang mematahkan tulang punggung. Patah tulang punggung apa? Nak teluk manganya sudah hano selesai. Apa pujian? Pujian yang sebenarnya tidak layak untuk manusia. Wak puji untuknya telah no saja. Saking malam buangnya dipuji lambuangnya orang. Lapeh no badan puang hano selesai. Jadi pujian itu bukan malam buangan orang. Pujian itu hanya milik Allah. Dan maaf, tidak boleh pujian itu berlebihan kepada manusia. Gelar yang paling Allah benci itu adalah Raja, Maharaja, Diraja. Itu gelar yang paling Allah benci. Dan di Malaysia, gelar untuk Raja ko terlampau berlebihan. Yang gelar itu sebenarnya hanya berhak disandang Allah bagi yang ke manusia. Itu sebuah kesalahan yang di Pertuan Agung. Raja, Maha Diraja. Nggak itu untuk manusia lah itu. Kemudian Rabbil Alamin. Rabb ini yang memelihara, yang mengatur, yang menjaga. Allah yang mengatur segalanya.
Alamin tu tidak cik alam dah. Banyak alam. Alam marzakh, alam barzakh, alam dunia, alam akhirat, alam ruh. Langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Ada alam lain, walau tak tahu berapa jumlah alamnya dah. Allah Rabbnya sadanya. Allah yang menjaga. Allah yang mengatur. Allah yang memelihara. Selanjutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tu maha pengasih lagi maha penyayang. Bakok diulang balik Ar-Rahman, Ar-Rahim di ayat ketiga. Karena di ayat kedua disebutkan Rabbil Alamin. Rabb yang menjaga, memelihara, mengatur. Allah nama atur sadunya. Jangan sampai ada orang mengira bahwasanya penjagaan Allah tu, pengaturan Allah tadi karena kekuasaannya, tidak. Karena rajanya Allah tu, tidak. Allah matur deknya raja, tidak. Tapi karena Rahman dan Rahimnya. Allah tu matur dek kasih sayangnya. Bukan ingin menampakkan sia dirinya. Tetapi karena kasih sayangnya. Awak tidak bisa mengecewakan ketika terjadi musibah. Luak kecaan Allah berang. Tidak bisa. Sama seorang ibu memukul anaknya. Bisakah wak kecaan niat ibu ko meniayo? Karena meniayo anaknya. Bisa wak kecaan itu? Tidak. Berarti ayah je ibu ketikanya memukul anaknya. Pukulan tu untuk mendidiknya. Mendidik. Nak tahunya elok je buruk. Nak tahunya pasal karajonya kau salah. Dia ayah ibu tu berang, dek kasih je sayangnya. Takutnya anakku nanti akan begini begitu. Sehingga diberanginya tujuannya agar anakku jangan terulang berbuat salah. Begitu ya Allah mengatur. Banyak musibah terjadi di muka bumi kau. Bukan Allah berang. Mendidik saja. Pengajaran. Bukan karena kemurkaan. Tapi karena pengajaran. Nak balik ke jalanan lurus. Karena apa? Karena kasih sayang Allah. Lalu apa ibu yang dirahmati Allah? Di ayat keempatnya, Maliki Yaumiddin. Raja. Kalau di siko, pemilik. Malik. Pemilik hari pembalasan. Penguasa hari pembalasan. Bakok dikhususkan kata ulama, boleh membacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Raja. Boleh Maliki Yaumiddin, penguasa. Rajo yo, penguasa yo lo. Tapi penguasa apa? Yaumiddin. Pada hari pembalasan. Kenapa tidak yaumid dunya wa yaumiddin? Raja atau penguasa di dunia dan di hari pembalasan. Bako di yaumiddin. Karena di dunia ini tidak semua orang merasakan raja dan penguasanya Allah tu. Kekuasaan Allah tu tidak semua orang di dunia ini bisa merasakan. Bahkan ada yang merasainya nambah kuasa di dunia kau. Tidak Allah ada. Tapi secara tegas dijelaskan nanti baru terasa di orang. Di awak. Ba'a penguasanya Allah. Ba'a berkuasanya Allah. Ba'a nan rajanya Allah tu. Rajo. Baru wak rasakan nanti di hari kiamat. Salah satunya dalam Allah bagi informasi dalam surah An-Naba. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Pada hari berdiri ruh dan malaikat-malaikat dalam bersaf-saf.
Kemudian la yatakallamun. Mereka tidak ada satupun yang berbicara. Illa man adzina lahur rahman. Kecuali yang telah Allah beri izin padanya. Bayangkan nanti di mahsyar. Dari sejak awal sampai akhir zaman. Kama ngecek sa. Minta izin ke Allah. Mengecek minta izin ke Allah. La yatakallamun. Mereka tidak ada yang berbicara. Kecuali yang diizinkan oleh Allah. Manganan lain-lain. Karajo pelang murah. Mengecek. Karajo pelang murah tu mengecek. Manga karajonan lain-lain di karajoan di akhir kiamat itu. Mengecek sah harus izin Allah. Sianan diizinan baru boleh ngecek. Kalau di dunia aku kan sembarang kecek sandawa. Berani wak menentang Allah tu. Menentang sunnah Nabi. Bagak beliau di tepi ngecek. Kini aculah di akhirat suak. Mengecek harus diizinan baru boleh ngecek. Begitu baru terasa di orang. Ba'a kekuasaan Allah tu nanti pada hari kiamat. Malik yaumiddin. Kenapa tidak bukan yaumul qiyamah, yaumul jaza, kan gitu? Apa arti ad-din, Bapak Ibu? Pada hari agama. Ada yang memahami asal katanya ad-dain. Ad-dain itu artinya utang. Pada hari diminta pertanggungjawaban hutang. Maksud hutang di sini, yang awak pakai di dunia salamoko kan disalangan kok. Dipinjamkan. Bukan hak milik. Istri akan ditanya Allah, bapangan istri dulu selama dunia. Anak Allah giahnya kawak, diminta lo pertanggungjawaban kawak, bapangan anak kau dulu selama di dunia. Harato dari ma dape, kama payan. Mato kama apa gunuan. Lidah kama semengecek selama kau. Talingo untuk utak untuk hati untuk ditanya. Yaumiddin. Diminta balik bantu utang, mana ditagih. Kalau utang kan ditagih. Nama salang petang, coba balik. Tidak usah mengana orang Bapak Ibu, karena diriwak bisuk surang, diriwak masing-masing. Matoak salamukola untuk Bapak Gunawan. Lidah wak kama asa mengecek salamoko. Ana wak ucapkan. Itu catatan saja. Talingo wak kama asa mato awak, tangan awak, kaki awak, kama asa tangan ko menjangkau salamo di dunia. Sana lawa pacian. Kaki kama asa melangkah salamo di dunia. Ini man doang lah diri awak tu. Pas baca ayat ko nanti ino-inoan. Deh ditanya sado ina Allah giah kawak. Kalau arato khusus 2 pertanyaan. Ba mencarinya. Kama apa ian? Macam pun ndak jonan haram-haram mendapiannya. Ada mengicuah ndak? Ada berduto-duto ndak? Barek. Pokoknya di akhirat tu nanti orang miskin dalam hadisnya dulu masuk surga 500 tahun dibanding orang kaya. 500 tahun dulu orang miskin masuk surga dibanding orang
kayu. Kenapa? Ya kalau orang kayu sambuah ke detong. Orang miskin periwak cie, kuali cie. Piriang juga leh sebanyak orang di rumah. Makan ada dapet sari habis sari, dapet sari habis sari. Banyak nih masuk selesai. Oh, bila aku sambuah. Aset no banyak. Lama 500 tahun dulu. Dihitung sadonya Bapak Ibu. Ini manual lah pas baca Maliki Yaumiddin. Minta dipertanggungjawabkan sadonya nanti dah kira. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau susunan kalimat standar dalam bahasa Arab, ayat ini adalah na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Itu kalimat standar. Na'budu iyyaka. Kami menyembah hanya padamu. Dan kami meminta hanya padamu. Tetapi dimajukan iyyakanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kata ulama, ini penekanan. Tadi kami menyembah hanya padamu, kami meminta hanya padamu. Kini dimajukan hanya padamu. Aku penekanan lah. Hanya padamu kami menyembah. Hanya padamu kami minta pertolongan. Artinya apa? Sabana-bana dak boleh ado tampik menyembah kecuali hanya Allah. Dan sabana-bana dak boleh ado tampik berharap dan bergantung kecuali meminta hanya pada Allah. Ini penekanan dalam hati awak Bapak Ibu. Hanya menyembah hanya pada Allah. Hanya pada Allah kami menyembah. Kemudian dalam segi tajwidnya, hati-hati baca ayat ini karena merubah arti nanti. Salah satunya adalah Iyyaka. Iyyaka itu tasydid. Bukan dengung. Kalau badanguang berubah artinya. Iya. Itu dengung namanya. Iya. Itu dengung. Nya tasydid ditarik ke dalam seketik. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan dielo. Itu danguang namanya. Iyyaka na'budu wa iya. Itu danguang. Kalau dengung namanya nun bertemu ya, itu namanya idgham bi gunnah. Kalau dengung berarti in jadinya, jika. Jika padamu kami menyembah dan jika padamu minta tolong. Ini tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati, terutama yang jadi imam. Dan bagi awak pun harus batu, karena awak tidak berimam tarikh dah. Awak ada salat sunat surang-surang.
Kemudian jangan pula hilang tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hilang lah. Kajiwa dahulu setor bacaan. Oh Ustaz, oh dah, kau dah. Janganlah bacaan awak dah lah batua lun kau dah. Cek bacaan. Di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini Bapak Ibu, inilah inti dari tauhid. Kalau pelajar tauhid awak intinya di situ. Hanya kepadamu kami menyembah. Tidak ada boleh bentuk peribadahan apapun kecuali hanya pada Allah. Baik dari segi permintaan, nasta'in itu memohon. Karena di permohonanku orang acokkan naik. Ada syirik cinta, ada syirik taat, kemudian ada syirik doa. Di syirik doa ko yang acok orang kan. Yang doa meminta. Nasta'in, hanya padamu kami minta tolong. Meminta, memohon hanya pada Allah. Kebanyakan orang dalam meminta kulah bergeser akidahnya. Syirik jatuhnya. Atau termasuk syirik doa, nak salamai anak dari godaan jin, syaitan, aba pasang kaluang, benang 7 haragam di liya. Ago panangka palasi. Itu syirik tu. Ada orang itu kan? Itu syirik. Berarti kanainya dua iyyaka nasta'in. Ini yang ngecek tadi hanya padamu minta tolong. Kebanang 7 haragam minta tolong. Dalam hadis lain disebutkan, dalam hadis Ahmad, Nabi bertemu ada seorang pemuda pakai galang. Aku kan jam tangan. Anehnya galang, lain lo galang, no bantuannya nampak di Nabi semua. Galang pakai Nabi cek. Apa tu cek Nabi? Aku galang penangkal penyakit ya Rasulullah, penangkal penyakit. Maka apa kata Nabi? Bukalah, lepaslah, campaanlah. Karena jika itu gelang itu masih ada di tanganmu lalu kamu mati dalam keadaan masih modetu, Syria aja modetu, maka kamu tidak akan selamat selamanya. Tidak akan selamat hidup selamonya. Bah, kenapa dosa yang tidak Allah ampuni itu syirik telah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam memohon kau acokkan naik. Kalau kamu minta, mintalah ke Allah. Jangan ke dukun. Kadang pejabat datang ke dukun, bah, biar tahun kau terpilihnya balik. Itu kanlah syirik besar. Dan ambo pernah bersobok dukun taubat. Dukun yang taubat. Tidak muahnya lah itu kajunya. Naninya mengaku kamu. Yuan-dian dia orang tu. Pangkai sana yang tinggi aja. Kadang mau pulau-ulah nan tahaha semua baca. Banyak baca. Kalau kada dapat kau indak puah. Percaya lo orang, makasih banyaknya. Wasalik lo itu. Kecamo ni dia orang ni. Ini pulau-ulah nasanya. Percaya lo orang tu. Ada tangnya rami lo tipu. Dan itu syirik besar, bukan syirik kecil. Meminta kepada selain Allah tu. Ya namanya nainya dukun. Kalau dulu namanya Hubal, Manata, Uzza di Makkah tu namo tampik memintanya tu. Patuang. Koko lai dukun namanya leh. Tapi karajo sama satunya.
Sama-sama meminta keberkahan, kita ini dan semacam. Dan orang pun karena sini sering kalau masalah akidah kok, dia apa? Di masalah keberkahan, tabaruk. Nyo menyangka dengan benda-benda kok mendekatkan dirinya ke Allah. Mendapat keberkahan. Sedangkan keberkahan itu hanya ada pada yang telah ada dalilnya. Berkah, barakah Ustaz. Mengecian iko barakah itu harus ada dalil kalau itu berkah. Apa yang dalilnya ada keberkahan pada benda? Ada air zam-zam. Itu yo air yang berkah. Itu ada dalil. Air terbaik di dunia mendatangkan keberkahan bagi orang meminumnya. Alai rukun Yamani. Itunya mengusapnya lohnya. Mengusap. Kemudian kalau Hajar Aswad boleh isyarat. Dari jauh kalau tidak bisa boleh isyarat. Itu benda yang ada berkahnya. Selain nanti kau tidak ada berkah lagi. Aku mau jadi ayah ustaz gaya barakah. Aku di mana dalilnya air ustaz kau barakah? Ya kan? Ayah 7 surau. Di mana dalilnya ayah 7 surau? Kau ubek. Tidak boleh menetapkan keberkahan itu menurut kecuali yang ada dalilnya. Dan orang awak, tidak orang awak deh. Orang Indonesia ya. Pai ke Makkah itu kadang ya, buka nu kopiah ni gosok-gosoknya ke dinding kuburan Nabi itu. Itulah Syria waktu. Itu karena akidah tu. Kusuk-kusuk ke kuburan Nabi. Tiba polisi Musia kan. Rupainya. Orang sanang nanti no. Kopiahnya lah karena ya kuburan Nabi. Ada kedapatan orang Indonesia dulu memotong kain Ka'bah. Guntiangnya. Kenampak di tentara kan tangkok. Orang Indonesia aja tuh. Tanya kalau bawa guntiang. Kecik guru barakah. Tidak ada keberkahan pada kain Ka'bah. Saya nama aja tidak ada. Kain Ka'bah ya kain penutup. Jadi harap lo ada berkah. Nah, jadi kalau di Jawa tu kadang dicari-cari siso-siso minum ustaz tu. Abagari gia tu. Di Jogja lebih parah leh. Paman kereta kuda emas dah. Paman dia naik ke basuh tu minum. Alah, yalah. Ambana agak-agak. Kadang membasuh kaki raja tu. Sultan tu, Sultan Hamengkubuwono tu, pabasuh kakinya kena rumah ada minum dia tu, berkah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu salah satu bentuk kesyirikan. Jangan itu juga Jawa, aku cincin wah, itu ada orang awak nang kana itu. Kanai, kau saja memakai cincin wah, itu berarti syirik perbuatan. Sejak memakai galang wah, bentuk kesyirikan. Maka jauhilah itu, karena tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah kecuali dosa syirik. Tak ada dosa yang di atas tu lai dosanya dah, kecuali dosa syirik. Kalau mati belum bertobat, tidak diampuni dah. Maka bertobatlah dari kini, ada harapan diampuni. Tapi kalau lah mati, tidak ada harapan diampuni. Itulah Bapak Ibu, terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.